Malam. Ya, halo. Mbak Meli, sorry ganggu Mbak ya. Nggak apa-apa. Mbak Meli, sorry Mbak Meli, aslinya mana Mbak? Aslinya sama kayak Ibu Prati, Banjar. Oh, Banjarnegara. Oke. Ya. Mbak udah berapa lama Mbak di Singapura Mbak? Dari berapa ya? 2015. 2015 ya, udah hampir 6 tahun ya. Iya, 6. Oke. Keluarga di mana Mbak? Keluarganya di Banjar juga. Di luar negeri. Ini gimana Mbak? Katanya kuliah juga Mbak ya? Ya, kebetulan baru selesai. Ih, keren. Kuliah di mana Mbak? Kuliahnya UT lah, kan jarak jauh. Nggak, maksudnya UT-nya di Purwokerto apa di mana? UT mana? UT-nya dulu kan ini UPBJ-nya kan ikut Batam. Terus? Terus kan sekarang UT udah ada itu yang baru UPBJ luar negeri. Oke. Jadi pindah. Itu lulus tahun berapa Mbak? Jurusannya apa ambilnya? Aku ambilnya ilmu pemerintahan. Ih, keren. Lalu lulus tahun berapa Mbak? Baru aja lulus, nunggu ijazah keluar. Oh gitu, berarti apa S1? D3 apa S1? S1. S1. Oke, itu berapa tahun Mbak kuliahnya Mbak? 4 tahun. 4 tahun. Nah itu gimana Mbak? Cerita sedikit dong Mbak, perjuangan Mbak. Kerjanya di sana di apa? Di Kerjanya sini rumah tangga lah. rumah tangga, bukan di pabrik ya? Maksudnya bukan di kantor kan? Enggak, kalau di sini dari Indo lah ya. Jarang lah yang kerja kecuali kalau misalnya dari Indo udah daftarnya ya kayak kerja di embassy, itu kan udah dari Indo kan. Ada, atau yang ada keluarga di sini kan mungkin bisa, atau punya PR sini kan udah lama di sini lah, terus pendidikannya juga tinggi kan bisa kerja ya kantoran atau apa gitulah. Kalau saya sih dulu pas kesini kan cuma lulusan SMA ya. Kesini aja juga sebenarnya apa ya? Ya yang jelas orang ke luar negeri kan butuh duit ya. Ya itu gimana perjuangannya, gimana ceritanya, gimana? Mau dipotret aja sih Mbak, kisahnya gimana Mbak? Sebelum masuk UT kan aku juga ambil kayak macam kursus gitulah. Ya ada, aku ambil berapa dulu ya? Kursus apa? Komputer, Mandarin. Di masuk sini kan aku 2015. Cuman kalau awal-awal masuk 2 tahun pertama itu kan biasanya nggak ada libur. Oke. Nah, biasanya bosnya ngasih libur kan setelah 2 tahun kerja biasanya baru dikasih libur kan. Itu aturan yang lama loh. Kalau aturan yang baru kan udah banyak lah yang langsung ngasih libur gitu. Oke. Karena liburnya kan cuma hari Minggu, jadi ngambil kursusnya kan cuma bisanya hari Minggu. Sebulan 2 kali itu. Oke. Awal ngambil kursus itu 2017, aku ngambil Mandarin sama komputer. Oke, sip. Itu selama 6 bulan. Terus ya awal waktu itu juga udah tahu sih, udah ada UT gitu kan. Soalnya dengar lah dari teman. Abis itu selesai ambil kursus, aku baru ambil UT-nya ini. 2017. Itu mulai kuliah jam berapa Mbak? Atau gimana modelnya? Enggak, UT kan sistemnya Tugas online. Online, Jadi anytime kita ada waktu ya kita ngerjain, ada tugas, biasanya tugas sih. Nah artinya Mbak kan malam ya, ada waktunya ya?
Iya, cuman malam. Nah, jam berapa? Mbak selesai kerja jam berapa? Harus bisa ngelembur sampai jam berapa itu cerita ada itunya perjuangannya, Mbak? Eh, biasanya jam 9 lah. Mm-mm. Sebenarnya sih jam 8 udah selesai lah ya, cuman kan baru istirahat, ambil nafas lah ya. Layah-layah gitu ya. Eh, jam 9 biasanya, kalau tugasnya banyak, biasanya kalau disuruh bikin makalah, terus berlembar-lembar kan. Biasanya sampai jam 2 malam. Wih. Jam 1, jam 2. Itu pun udah nahan ngantuk gitu. Padahal kerja pagi jam berapa mulainya? Jam 6. Jam 6 ya. Itu bersih-bersih rumah gitu atau ngomong anak gitu, Mbak, atau gimana, Mbak? Enggak, aku cuman serumah kan cuma ada satu orang. Satu orang, terus ada suami sih, cuman suaminya nggak tinggal serumah. Ya, cuman dia sama aku aja serumah. Oh gitu. Paling cuman bersih-bersih aja sih. Oh iya. Berarti dari jam 6 iya, dari jam 6 sampai jam 8 malam itu full stay gitu, standby di dekat itunya ya. Ibunya ya. ini ya. Kan masak juga sih. Masak juga. Artinya kalau biasanya kalau selesai makan malam itu jam 7 lah ya. Jam 8 aku udah beres lah. Udah bersih-bersih apa udah. Oke, ya. Cuman nyampe malam kalau misalnya ada acara, kalau Natal lah ya. Terus Imlek itu kan biasanya ada party kan. Nah, itu biasanya malam, kadang nyampe jam 10, nyampe jam 12 itu aku baru selesai. Oke. Kalau hari-hari biasa sih cuman itu aja sih, jam 8 jam lah. 8 selesai ya. Ya, selesai. Ya. Mbak, nilainya gimana, Mbak, kemarin, Mbak, UT itu, Mbak? Dapat IP berapa gitu cerita, Mbak? Kurang memuaskan kalau buat menurut aku sih. Berapa targetnya, berapa emang? Dapatnya berapa? IPK-nya cuma 3. Yes. Mintanya 4 ya, Mbak? Ya, ngatur waktunya sih. Betul. Soalnya ya tahu sendiri kan kerja. Kadang juga baru semester berapa pas itu rasanya udah nggak mau lanjut lagi gitu lah ya, udah lelah lah, udah nggak semangat lah ya, maksudnya ngelanjutin udah semester 5, semester 6 gitu kan. Rasanya udah males banget. Terus gimana melawan itu, gimana, Mbak? Apa motivasinya, apa paling kuat, apa Mbak cita-citanya pengen gimana sih setelah setelah kuliah gitu? yang jelas siapapun lah ya yang kuliah jelas mau dapat gelar kan. Ya pinginnya sih kalau udah dari sini ya balik otomatis kan butuh kerjaan baru lagi kan. Ya pengen dapat kerjaan yang lebih baik lah. Tapi sih insya Allah kalau ini ijazah udah keluar mau lanjut lagi. S2? Iya. Di mana? Keren. UT juga? Mau lanjut. Iya, lanjut juga. Soalnya ya mungkin motivasi dari senior juga sih ya. Ada senior aku kan udah lulus S2, dianya juga masih kerja di sini. Terus dia juga jadi tutor di UT. Ya dapat gajinya otomatis double lah dari di UT juga dari kerja di sini gitu. Oke. Jadi pengen jadi dosen ya, Mbak, ini Mbak juga ya? Ya bukan dosen sih, tutor. Tutor gitu, oke. Mungkin ya semacam dosen sih, cuman mungkin kayak lebih kayak ke admin gitu ya. Ya ngasih tugas, ngasih nilai kayak gitulah. Iya. Keren. Loh, Mbak, udah keluarga, Mbak? Anak di sini atau gimana, Mbak? Anak ya di Banjar sih. Berapa anak? Aku punya anak 1. Usia? Satu. Anaknya udah kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya
single mother lah. Single mother, oke, single mother. Oke Mbak, berarti memang perjuangannya nih ya sangat besar untuk anaknya ya. Cowok cewek Mbak anaknya Mbak? Anaknya cewek. Cewek, berarti sama mbahnya di bawah di mana ada di? Iya, sama ibu sama bapak. Oh gitu. Terus kalau rencana gimana? Kalau pulang terakhir kapan Mbak ketemu anak Mbak? Sebelum pandemi ya atau gimana? Terakhir pulang aku 2019. Habis itu kan ada pandemi kan. Nggak boleh balik, otomatis lah di sini. Ya nyampe sekarang 2 tahun udah nggak balik. Oke. Terus sama anak gimana Mbak? Telepon, video call atau gimana? Setiap hari atau berapa? 2 hari sekali? Iya, enggak setiap hari sih. Kadang paling teks lah ya. Kalau teks setiap hari lah. Cuman kalau video call paling seminggu sekali. Oke, ya. Soalnya kalau malam ya udah capek lah ya, ngantuk. Mau ngobrol, mau chatting kan pasti males banget. Yeah. Maunya kan ya waktu buat diri sendiri gitu kan. Ya, me time ya. Oke. Iya. Mbak, kalau kembali ke belakang Mbak, kalau dulu berangkat ke Singapura memang motivasinya apa Mbak? Kalau di Banjar nggak ada kerjaan, lalu apa? Mau apa motivasinya? Ya jelas butuh duit lah ya. Punya tanggungan juga dulu kan. Dulu kan anak masih kecil. Okay. Terus di sini ketemu teman, punya banyak teman, terus dapat info. Dipikir-pikir kalau cuman kerja aja ya dapat duit, tapi kita kan juga mau punya pengalaman kan. Daripada cuman nyari duit aja ya, nyari ilmu juga, nyari gelar juga, kenapa enggak kan? Okay. Kalau misalnya kita masih di Indonesia ya, ya di Indonesia penghasilan nggak bisa dibandingin kan sama di sini. Kalau misal masih di Indonesia, nyambi kerja, terus kuliah, terus biayain anak, buat makan pastinya ya masih kurang jelas lah ya. Makanya aku mikir tuh selagi masih di sini ya, gaji bulanan ya lumayan lah, terus bisa ngirim ke rumah duit, terus di sini aku juga bisa sekolah lagi kayak gitu. Ya. Tapi bayangan bekerja di sana tuh dengan sebelum berangkat dengan sudah berangkat gimana Mbak? Ada kaget nggak atau gimana Mbak? Waktu itu Mbak? Iya. Jelas beda banget dengan kalau di Indonesia lah ya. Dengar kabar kan TKW kan nasibnya banyak yang nggak baik. Ya banyak yang majikannya nggak baik lah, inilah itulah, dipukulin apa. Tapi nggak sepenuhnya itu benar sih, maksudnya buat aku sendiri lah ya. Aku cukup nyaman, cukup betah. Kalau nggak betah nggak nyampe sampai 6 tahun kan. Oke. Jadi majikannya baik ya. Mungkin kembali lagi ke tip masing-masing juga sih ya. Jujur ini juga bukan ya majikan yang pertama sih. Awal kerja di sini aku dulu majikan yang pertama cuman bertahan 2 bulan. Habis itu agent ganti sama majikan yang ini. Yang nggak cocok. Gak tahan lah yang majikan pertama. Oh gitu. Itu yang nggak tahan majikannya atau mbaknya? Dua-duanya mungkin karena kita nggak cocok. Oh gitu. Lebih. Soalnya serumah itu banyak banget Mas. Oh ribet ya jadinya. Serumah itu ada 7 orang loh. Oke. Terus komunikasinya juga kurang nggak nyambung lah. Mungkin karena dulu baru awal masuk di sini ya, bahasanya masih kagok lah, belum menyesuaikan. Terus sama kebiasaan orang sini gitu. Apa satu contoh Mbak yang paling beda Mbak?
kebiasaan yang sangat Sorry? yang tadi, yang kebiasaan paling beda apa yang membuat shock culture di sana, mungkin yang membuat Mbak sampai nggak betah gitu, kira-kira apa, Mbak? Peraturan sama disiplinnya itu beda. Lebih tegasan Mbak ya? Iya, apalagi kalau soal kebersihan, Mas. Oh gitu, oke. Jadi bisa didenda Mbak ya? Iya, terus juga apa sih ya, karena ya mungkin yang dulu majikan yang pertama kan ada orang tua, ada ibunya, itu majikannya aku kan, dia kan tinggal serumah. Mungkin karena ya anak muda lah ya, sama orang tua kan pemikirannya beda. Terus emosionalnya juga beda kan, kadang nggak udah tua kan sama yang muda, kadang kalau ngomong ini kan suka cekcok, nggak mau ada yang ngalah, mungkin karena kayak gitulah. Jadi nggak cocok. Ya. Oke, itu misalnya itu Mbak ya, mungkin di mana-mana juga sama sih Mbak. Cuman bagaimana ininya sih masing-masingnya ya Mbak ya. Iya. Oke. Terus ya komunikasi lah, jelas kalau misalnya kita ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia kesehariannya kita kan ya udah terbiasa lah ya. Tapi baru masuk sini sebulan 2 bulan kan kita baru ngomong bahasa Inggris kan, belum terbiasa setiap harinya kan. Jadi ya aku ngomong maksudnya apa, dianya ngomong maksudnya apa, kurang nyambung kayak gitu kan. Sering salah paham jadinya, sering ribut gitu. Oke. Siap. Tapi secara umum, secara legal resmi Mbak ya, maksudnya nggak ada masalah dengan segala paspor dan sebagainya kan, aman ya Mbak ya? Enggak, aman. Yang penting kan kalau sekarang kayaknya soal ilegal udah nggak ada deh. Udah jarang. Iya. Mbak, kalau dari harapan Mbak ke pemerintah apa Mbak? Misalnya apa ya, di Jawa, di Indonesia dibanyakin lapangan kerjanya mungkin, atau perlindungan di luar negerinya diperketat, atau seperti apa Mbak harapannya Mbak setelah Mbak kuliah dan juga belajar? Kalau perlindungan di sini sebenarnya udah bagus banget loh, udah baik. Apalagi pemerintah sininya ya. Hampir tiap bulan, nah ini majikan aku itu dapat email lah dari menteri, kalau di Indonesia ya Menteri Perlindungan Tenaga Kerja lah. Itu hampir tiap bulan tuh dapat email ya bilang peraturan sama itu apa, pembantunya nggak boleh gini gitulah, pokoknya ketat banget lah. Yang jelas sudah aman lah ya. Kalau buat pemerintah Indonesia sih ya jelas diperbanyakin lapangan kerjanya lah ya. Terus soal persyaratan Mas, kalau di Indonesia kan kalau mau kerja kan ya persyaratannya usia minimal, usia maksimal kayak gitu kan. Ya biasanya kalau di Indonesia kan maksimal 35 tahun kan kebanyakan kan ya, kalau buat office lah ya, job office lah ya. Mungkin dinaikin lagi deh. Oke. 40 atau 45 gitu nggak ya? 40 mungkin 45 kayak gitu. Soalnya aku lihat di sini ya Mas ya. Kalau kerja di office lah ya, usia berapa ya? Sekitar 50-an lah ya. Merekanya tuh masih kerja di office loh. Asalkan punya kemampuan, terus sama ya yang jelas EQ lah ya. Iya. Kayak gitulah. Kalau buat aku, menurut aku lah ya, di Indonesia tuh terlalu apa ya peraturannya. Kalau buat lamaran pekerjaan, terlalu ketat lah. Oke, ya. Siap. Mbak, ada ini lagi nggak Mbak, pesan mungkin untuk keluarga atau untuk teman-teman lain? Mbak kan udah selesai nih, udah kuliah selesai, mau S2 kan. Terus apa sih semangatnya Mbak ingin bagikan mungkin ke teman-teman Mbak? Kalau menurut aku siapa ya? Yang jelas mungkin kayak
buat pesen ya, mungkin kayak lebih kayak ke moto gitu ya. Kalau buat aku buat pendidikan kayaknya nggak mandang usia deh. Maksudnya nggak mandang usia, nggak mandang tempat, nggak mandang kondisi kayak gitu kan. Pertama aku single mother kan, terus usia juga nggak muda lagi kan. Terus pekerjaan aku di sini juga ya asisten rumah tangga lah ya kalau halusnya kan, atau pembantu gitulah. Ya kayak gitu sih, maksudnya dari pekerjaan, dari usia. Kalau misalnya kita ada kemauan, ada niat mau apa ya, buat belajar, kayaknya oke-oke aja kayak gitu ya. Soalnya dari pengalaman aku ya Mas di sini, teman-teman aku di sini, kadang banyak yang bilang, ngapain sih kamu, maksudnya udah kerja aja deh ngumpulin duit. Mereka bilang gitu, ngapain masih kerja, maksudnya masih kuliah, masih sekolah, ambil kursus ini itu kayak gitu kan. Merekanya bilang kayak gitu, katanya buang-buang duit gitu. Terus mereka bilang, belum tentu kan nanti balik ke Indonesia dapat pekerjaan yang lebih baik kayak gitu. Terus ya aku jawabnya gampang aja sih, ya pertama buat pengalaman lah ya, dapat pengalaman sekali seumur hidup kan. Terus nggak ada salahnya kan, pendidikan nggak mandang usia juga kan. Banyak juga kan yang jadi profesor apa udah tua-tua banget kan kalau di luar negeri kan. Oke. Kayak gitu sih intinya. Keren. Jadi benar-benar harus dimanfaatin nih Mbak ya, kesempatannya Mbak ya. Iya. Mbak Meli. Malah aku sebenarnya ya sorry. Lanjut. Enggak, sebenarnya aku misal ini kan ada niatan mau ngambil S2 kan. Malah kalau bisa juga kalau akunya nggak males, terus ada waktu lebih banyak, aku juga mau ambil kursus lagi di sini. Apa rencananya Mbak? Niatnya mau ambil healthcare, mungkin semacam kayak perawat kalau di Indonesia lah. Perawat? Iya. Oke. Nah, kalau perawat lalu kemudian ilmu pemerintahan itu, pandangan Mbak tuh besok kalau balik Indonesia mau kerja di mana kira-kira? Atau bikin ini sendiri, bikin lapangan kerja sendiri mungkin Mbak? Gimana Mbak? Enggak. Pertama kalau ilmu pemerintahan aku memang kalau balik nanti mungkin mau ambil lah di bagian pemerintahan, nggak tahu lah, mungkin di desa atau di mana nggak tahu lah ya. Intinya ya kayak gitulah. Intinya aku pingin apa ya Mas, kalau lihat di pemerintahan Indonesia kan image-nya nggak baik banget ya. Banyak yang korupsi lah ini itu kan. Aku pengen kerja di pemerintahan, intinya jadi pemerintah yang baik kayak gitu lah. Pingin kayak gitu. Terus kalau perawat ya yang mungkin kalau di sini dapat sertifikat belum tentu kan di Indonesia dapat digunain. Intinya ya aku pingin dapat ilmu ya, karena perawat kan kita jadi tahu kan kita punya orang tua. Ya orang tua aku kan, bapak ibu kan udah tua ya, nantinya udah tua kan. Kalau udah aku punya pengalaman di ini perawat, next time lah bisa ya ngerawat mereka lah. Kalau ya harapannya sih pengennya mereka sehat lah ya, tapi kan kita nggak tahu gitu kan. Nggak ada salahnya kan kalau kita punya bekal, punya ilmu kan. Next time mau ngerawat mereka kita udah tahu kayak gitulah. Iya, keren banget Mbak. Jadi benar-benar membekali diri Mbak ya, seoptimal mungkin ya Mbak ya. Beneran Mas, kalau zaman sekarang ya nggak punya, intinya kalau misal kita udah nggak punya duit, at least ya kita punya skill lah kayak gitu kan. Daripada udah nggak punya duit, nggak punya skill kayak gitu kan. Iya.
Oke. Siap. Oke. Pas ujian kemarin, ujiannya kan itu online kan ya, pakai video call lah lewat kayak Zoom kayak gitu kan. Itu bahkan ada yang di Australia loh. Oke. Jadi ini kan sistemnya kan online, tugas terus materi apa kan dari online, kita masuk ke website, terus kita tiap mahasiswa kan punya akun masing-masing kan. Ya kita buka akunnya kita, misal satu semester kita ambil 6 SKS ya, di semester ini yang kita ambil ya kita ada 6 SKS itu. Iya. Tutornya itu setiap seminggu sekali ngasih tugas dari tiap itu mata kuliah. Oke. Tapi kalau ngobrol tatap muka kayak Zoom langsung itu hanya ujian aja Mbak atau gimana? Pas kuliah itu ada ketemu virtual nggak Mbak? Iya, ada di website lah. Kalau kita buka website, kalau kita mau, kadang kan ada itulah videonya ya, dia ngomong acara-acara apa, iya video. Juga tutornya kan itu ngasih video. Oh iya. Buat materi, misalnya materi pertama, dia ngasih video, ngasih materi kayak gitulah. Iya. Keren Mbak. Aku ke Singapura sekali doang Mbak, dulu semalam doang di Singapura. Semalam aja. Iya. Waktu itu tugas ada liputan di Facebook Mbak, di daerah Marina Bay ya, sekitar sana sih. Itu juga cuma semalam dah, besoknya balik. Gak sempat kemana-mana aja, muter di. Wah, selama aja lelah banget itu. Lelah banget. Jet lag gitu kan, sejam udah capek banget tuh. Liputan macam-macam. Tapi keren, Singapura emang keren ya, bersih banget ya emang ya. Makan aja di bandara tuh harus. Enggak, jalan aja disapu kok Mas. Ya luar biasa lah pengalaman Mbak di sana, bisa dibawa ke sini nih. Apalagi nggak mungkin. Ya paling kan di keluarga, ntar di Banjar kan. Jujur aja kalau berita di Indonesia aku sekarang itu apa ya Mas, nggak terlalu tertarik, maksudnya kebanyakan gosip. Kebanyakan korupsi. Makanya kalau tiap kali lihat berita itu, beritanya kok ini aja ya, nggak ada yang lain. Jelek ya tuhnya ya, tone-nya jelek ya. Iya beneran. Makanya aku Facebookan aja juga sekarang udah jarang, adanya itu aja. Paling tiap hari baca komik. Di webtoon. Hobinya baca komik, enggak cuman webtoon sih, aku ini banyak aplikasinya ya sekarang ya. Banyak website juga sih, soalnya udah hobi. Mau gimana mana juga, mau bayar juga tetap bayar. Oh gitu, ya. Ya keren. Hobinya aku kayak anak kecil Mas. Ya nggak apa-apa kan, baca komik, aku juga masih baca komik sekarang. Kung Fu Boy. Banyak baca komik sama nonton anime. Oi. Makanya kayak anak kecil. Siap. Oke Mbak Meli, makasih banyak Mbak ya. Waktunya maaf nih sudah aja terganggu nih jadinya. Nanti kalau udah tayang aku kabarin webnya. Sehat-sehat di sana Mbak ya. Enggak cuman enggak sih, tadi siang kaget aja kan, udah lama enggak itu chat sama Bu Prapti kan. Terus pas aku buka itu Messenger, kok ada Bu Prapti ya, tumben banget, ini jarang-jarang, soalnya kan aku juga udah lama ini enggak buka-buka Facebook kan. Terus kenal Bu Prapti juga di itu kan, di grup itu organisasi ya, di grup ICB kan. Habis itu ya kedeket juga karena di grup kan. Habis itu aku udah lama nggak buka-buka di grup lah, apa ada berita apa juga nggak tahu, kok Bu Prapti mendadak inbox, terus baca, tanya
mau nggak, bisa nggak gitu. Oh oke lah, nggak apa-apa kalau aku ada waktu nanti malam. Iya. Aku bilang gitu. Soalnya ya ada waktunya cuman malam sih, siang kerja. Iya mbak, gak apa-apa mbak, aman mbak. Bu Prati itu pernah aku tulis juga mbak, dulu kan dia kan buka kursusan di rumah kan di Bawang itu 2 tahun lalu pak ya. Oh iya. Dia kursus bahasa Inggris, terus pernah aku Ya liput. dengar iya. Pernah aku liput itu terus. Aku juga pinginnya kayak gitu loh mas. Malah punya niatan sebenarnya bukan buka kursus sih. Pinginnya ya kadang di desa lah ya, di kampung. Soal bahasa Inggris kan masih kurang. Aku juga bahasa Inggrisnya juga kurang bagus sih ya. Jadi memang berbagi pak ya. Pinginnya nanti kalau balik, kalau tiap hari Minggu lah, anak sekolah kan libur. Terus anak aku kan juga masih sekolah. Pinginnya tiap minggu tuh dia itu anak aku ngajakin temen lah kalau mau rumah lah, kalau misalnya ada tugas dari sekolah dikerjain bahas bareng gitu, pengennya kayak gitu. Iya itu keren mbak. Maksudnya itu mbak yang dibawa pulang kan yang ilmunya sama pengetahuan itu. Ya sering loh tiap ada tugas bahasa Inggris anak aku juga tanya. Ntar difotoin bukunya, terus ini gimana mah gitu pak. Iya. Keren mbak. Iya. Oke mbak, thank you banget mbak ya waktunya mbak. Semangat di sana mbak ya. Salam buat keluarga besok kalau balik. Buat bapak ibu juga, putra juga. Sehat-sehat mbak. Selamat malam ya mbak ya. Iya, jenengan juga sehat selalu sekeluarga. Matur nuwun mbak. Assalamualaikum mbak. Selamat malam. Ya, malam.